Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reva Nurul Hahi dengan NIM 1908102011126 dari kelas Statistika Ekonomi 2C. Tugas ini dalam rangka memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Pak Tato Endiarto. Untuk soal, saya memilih nomor 2 dan nomor 4. Untuk soal nomor 2, yaitu Biro Konsultan ingin mengetahui potensi menghasilkan laba perusahaan di suatu industri berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari kajian teori, diketahui bahwa jumlah pegawai, dividen yang dibagikan, dan persediaan awal, serta besarnya DIR, diduga berpengaruh terhadap pencapaian laba di industri tersebut. Data sampel mengenai kinerja industri seperti yang telah digambarkan di slide. Nah, dari data tersebut, saudara diminta yang poin A, yaitu menentukan persamaan model regresinya beserta interpretasi modelnya. Yang kedua, yaitu apabila perusahaan mempekerjakan 220 pegawai, membayar dividen 64, dan mempunyai persediaan awal 1.500, serta besarnya DIR menengah, berapa nilai prediksi laba yang diperoleh perusahaan dalam industri tersebut. Yang ketiga, yaitu poin C, lakukanlah uji hipotesis simultan untuk menentukan ada atau tidaknya koefisien regresi yang berbeda dari 0. Yang keempat, yaitu poin D, lakukan uji hipotesa parsialnya. Apakah Anda berpikir untuk menghapus salah satu variabel bebasnya? Nah, poin yang kelima, yaitu poin E, berapa koefisien determinasi dan apa artinya? Yang keenam, yaitu poin F, jika simpulannya menghapus salah satu variabel bebasnya, lakukanlah analisis lagi tanpa variabel yang dihapus. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 2. Nah, untuk jawaban soal yang A, itu dicari persamaan model regresi dan interpretasi modelnya. Yang pertama, kita mencari model regresinya terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan model, kita mengambil variabel dummy-nya. Soalnya di soal itu ada variabel dummy. Rumusnya yaitu K-1. Jadi, untuk dummy skala perusahaan, saya mengambil yang besar, dan untuk dummy variabel DIR, saya mengambil DIR yang besar dan menengah. Nah, untuk datanya bisa dilihat di slide. Nah, dari data tersebut dapat diketahui model regresinya, yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 ditambah beta 4d4 ditambah beta 5d5.1 untuk yang besar dan ditambah beta 5d5.2 untuk yang kecil ditambah dengan epsilon I. Nah, jadi Y itu sama dengan 2406,568 ditambah 2,619x1 ditambah minus 2,273x2 ditambah 0,232x3 ditambah 321,143d4 ditambah minus 1649,509d5.1 ditambah 989.304d5.2 ditambah epsilon I. Nah, selanjutnya kita akan menjawab tentang interpretasi model. Nah, dari model tersebut dapat diketahui nilai koefisien regresi pegawai, persediaan awal, dan skala perusahaan besar yang menunjukkan hubungan antara laba perusahaan dengan jumlah pegawai. Nah, persediaan awal dan skala perusahaan besar yang sudah sejalan, yang artinya ketika jumlah pegawai, persediaan awal, dan skala perusahaan besar meningkat, maka laba perusahaan cenderung meningkat. Dan ketika jumlah pegawai, persediaan awal, dan skala perusahaan besar turun, maka laba perusahaan cenderung turun. Sedangkan dividen, DIR besar, dan DIR menengah bernilai negatif, yang artinya menunjukkan hubungan antara laba perusahaan dengan dividen, DIR besar, dan DIR menengah itu terbalik. Nah, artinya ketika DIR besar dan DIR menengah meningkat, maka laba perusahaan cenderung turun. Dan ketika dividen DIR besar dan DIR menengah menurun, maka laba perusahaan akan cenderung meningkat. Selanjutnya, yaitu output variables entered removed,
yang menjelaskan tentang variabel penelitian. Nah, untuk datanya bisa dilihat di slide-nya. Selanjutnya, output model summary diketahui nilai R sebesar 0,939 yang menunjukkan angka korelasi yang sangat kuat antara laba dengan DIR menengah, persediaan awal, DIR besar, pegawai, dividen, dan skala perusahaan besar. Nah, untuk datanya bisa dilihat di slide-nya. Selanjutnya yaitu output ANOVA. Nah, digunakan untuk melihat derajat kebebasan atau DF pada saat mencari T-tabel. Nah, untuk datanya bisa dilihat di slide-nya. Selanjutnya output koefisien menunjukkan persamaan regresi, nilai signifikansi atau SIG, dan nilai T hitung. Untuk datanya bisa dilihat di slide-nya. Soal poin B, jika perusahaan mempekerjakan 220 pegawai, membayar dividen 64 dan mempunyai persediaan awal 1.500 serta besarnya DIR menengah, maka nilai prediksi laba yang diperoleh perusahaan dalam industri tersebut adalah Y sama dengan 2406,568 ditambah 2,619 dikali 220 ditambah minus 2,273 dikali 64 ditambah 0,232 dikali 1500 ditambah 321,143 dikalikan 0 ditambah minus 1649,509 dikali 0 ditambah 989,304 dikali 1. Jadi Y sama dengan 2406,568 ditambah 576,18 ditambah minus 145,472 ditambah 348 ditambah 0 ditambah lagi dengan 0 ditambah 989,304. Jadi Y sama dengan 4174,58. Nah, maka nilai dari prediksi laba yang diperoleh perusahaan dalam industri tersebut yaitu 4174,58. Untuk jawaban soal poin C yaitu uji hipotesis simultan untuk menentukan ada atau tidaknya koefisien regresi yang berbeda dari 0 atau uji F. Langkah pertama yaitu kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada H0 atau hipotesis 0 yang artinya tidak terdapat persediaan awal, pegawai, dividen, skala perusahaan besar, DIR besar dan DIR menengah yang secara simultan berpengaruh terhadap laba perusahaan. Selanjutnya yaitu ada hipotesis 1 atau H1 yang artinya ada pengaruh persediaan awal, pegawai, dividen, skala perusahaan besar, DIR besar dan DIR menengah yang secara simultan berpengaruh terhadap laba perusahaan. Langkah kedua, kita menentukan tingkat atau taraf signifikansi atau alfa. Nah, nilai yang biasa digunakan adalah alfa 5% atau 0,05. Untuk mencari F hitung, datanya sudah ada di slide. Selanjutnya, untuk mencari F tabel, rumusnya yaitu F tabel sama dengan K titik koma N dikurangi K, yang artinya K itu adalah jumlah variabel independen dan N itu artinya jumlah sampel penelitian. Maka F tabel sama dengan 6,16 dikurangi 6, maka F tabel 6,10 dan F tabel sama dengan 3,22. Dan data tersebut diperoleh dari tabel uji F. Selanjutnya kriteria pengujian. Jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan output ANOVA, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh persediaan awal, pegawai, dividen, skala perusahaan besar, DIR besar dan DIR menengah secara simultan berpengaruh terhadap laba perusahaan yaitu sebesar 0,001 yang artinya kurang dari 0,05 dan nilai F hitung adalah sebesar 11,177 yang artinya lebih dari F tabel yaitu 3,22 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima atau artinya ada pengaruh antara persediaan awal
pegawai, dividen, skala perusahaan besar, DIR besar dan DIR menengah secara simultan terhadap laba perusahaan. Selanjutnya saya akan menjawab soal dari poin D. Soalnya adalah lakukan uji hipotesa parsialnya, apakah Anda berpikir untuk menghapus salah satu variabel bebasnya atau tidak. Nah, yang harus dilakukan yaitu yang pertama, mencari hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu H1, artinya pengaruh pegawai atau X1 terhadap laba Y. Selanjutnya yaitu ada H2 atau hipotesis 2, artinya pengaruh dividen atau X2 terhadap laba Y. Selanjutnya ada H3 atau hipotesis 3, artinya pengaruh persediaan awal atau X3 terhadap laba Y. Selanjutnya ada H4 atau hipotesis 4, artinya pengaruh dummy skala perusahaan besar atau D4 terhadap laba Y. Selanjutnya ada H5 atau hipotesis 5, artinya pengaruh dummy DIR besar atau D5 terhadap laba Y. Selanjutnya yaitu H6 atau hipotesis 6, artinya ada pengaruh dummy atau DIR menengah atau D6 terhadap laba Y. Langkah yang kedua yaitu melakukan uji T parsial dalam analisis regresi. Untuk datanya bisa dilihat di slide. Yang ketiga, kita harus mencari T-tabel. Nah, T-tabel itu rumusnya alfa dibagi 2, titik koma N dikurangi K dikurangi 1. Nah, untuk alfa saya memakai 0,05. Nah, untuk K itu artinya jumlah variabel independen dan N itu artinya jumlah sampel penelitian. Maka T-tabel sama dengan 0,05 dibagi 2, titik koma 16 dikurangi 6 dikurangi 1. Maka T-tabel senilai 0,025.29. Jadi T-tabel yaitu 2,262. Nah, nilai tersebut diperoleh dari tabel uji T. Selanjutnya kesimpulan. Untuk kesimpulan pertama, untuk pengujian hipotesis yaitu ada pengujian H1 atau hipotesis 1. Diketahui nilai SIK untuk pengaruh variabel pegawai adalah 0,132 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung itu 1,665 kurang dari T tabel yaitu 2,262 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis 1 ditolak atau tidak terdapat pengaruh antara laba dengan variabel pegawai. Selanjutnya ada pengujian H2 atau hipotesis 2. Diketahui nilai SIK untuk pengaruh variabel dividen adalah 0,884 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung minus 0,151 kurang dari T tabel yaitu 2,262 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak atau tidak terdapat pengaruh antara laba dengan dividen. Selanjutnya ada pengujian H3. Diketahui nilai SIK untuk pengaruh variabel persediaan awal adalah 0,049 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung adalah 2,279 lebih besar dari T tabel yaitu 2,262 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 atau hipotesis 3 diterima atau terdapat pengaruh antara laba dengan variabel persediaan awal. Selanjutnya pengujian H4 atau hipotesis 4. Diketahui nilai SIK untuk pengaruh variabel dummy skala perusahaan besar adalah 0,779 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung adalah 0,289 kurang dari T tabel yaitu 2,262 sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 atau hipotesis 4 ditolak atau tidak terdapat pengaruh antara laba dengan dummy skala perusahaan besar. Selanjutnya pengujian H5 atau hipotesis 5. Diketahui nilai SIK untuk pengaruh variabel dummy di IR besar adalah 0,034 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung minus 2,495 kurang dari T tabel yaitu 2,262 sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 atau hipotesis 5 diterima atau tidak terdapat pengaruh antara laba dengan variabel dummy di IR besar.
Selanjutnya, pengujian H6 atau hipotesis 6. Diketahui nilai sig untuk pengaruh variabel dummy di IR menengah adalah 0,143, lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung yaitu minus 1,604 kurang dari T tabel yaitu 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H6 ditolak atau tidak terdapat pengaruh antara laba dengan variabel dummy di IR menengah. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu saya tidak akan menghapus salah satu variabel bebas karena nilai dari R square-nya sudah kuat, yaitu sebesar 0,882, yang artinya sudah mendekati 1 atau 100%. Nah, jadi penelitian berhasil dan bisa segera diinterpretasikan. Selanjutnya, saya akan menjawab soal dari poin E, yaitu mencari koefisien determinasi untuk datanya. Bisa dilihat di slide. Nah, dari data tersebut diketahui bahwa nilai adjusted R-square atau koefisien determinasi sebesar 0,882 atau 82,2%, yang artinya pengaruh variabel di IR menengah, di IR besar, persediaan awal, pegawai, dividen, dan skala perusahaan besar terhadap variabel laba perusahaan sebesar 88,2%. Selanjutnya, saya akan menjawab soal dari poin F. Nah, pada simpulan, saya tidak menghapus variabel bebasnya karena nilai dari R square-nya sudah kuat, yaitu sebesar 0,882, yang artinya sudah mendekati 1 atau 100%. Nah, berarti penelitian sudah berhasil dan dapat segera diinterpretasikan. Nah, hal tersebut juga sudah menunjukkan bahwa pengaruh variabel di IR menengah, di IR besar, persediaan awal, pegawai, dividen, dan skala perusahaan besar terhadap variabel laba perusahaan sebesar 88,2%, yang artinya sudah memiliki hubungan yang kuat. Selanjutnya, saya memilih soal dari nomor 4. Soal nomor 4 yaitu 200 orang dipilih secara acak dari berbagai tingkatan manajerial untuk diwawancarai mengenai tingkat kepedulian terhadap lingkungan. Nah, jawaban responden diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tidak peduli, cukup peduli, dan sangat peduli. Nah, untuk datanya bisa dilihat di slide. Ujilah hipotesis nihil yang mengatakan tidak ada hubungan antara tingkatan manajerial dengan tingkat kepedulian terhadap lingkungan. Gunakan level of significance 0,01. Selanjutnya jawaban dari nomor 4, yaitu yang pertama kita harus mencari hipotesisnya terlebih dahulu. Ada H0 atau hipotesis 0, artinya tidak ada hubungan antara tingkatan manajerial dengan tingkat kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya ada H1 atau hipotesis 1, yang artinya ada hubungan antara tingkatan manajerial dengan tingkat kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya diketahui di soal alfanya 0,01, maka degree of freedom atau derajat bebasnya rumusnya yaitu DF sama dengan K dikurangi 1 dikalikan N dikurangi 1. Jadi DF sama dengan 3 dikurangi 1 dikalikan 4 dikurangi 1 sama dengan 6. Untuk X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat yaitu 0,01,3 kurangi 1 dikalikan 4 kurangi 1. Maka X kuadrat itu 0,01,6 sama dengan 16,812. Nah, angka tersebut diperoleh dari tabel distribusi C kuadrat. Untuk langkah yang ketiga yaitu kriteria pengujian. Untuk grafiknya bisa dilihat di slide. Keterangan di grafiknya yaitu H0 diterima apabila X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, dan H0 ditolak apabila X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel. Selanjutnya mencari X kuadrat hitung. Langkah pertama kita harus menentukan nilai observasinya terlebih dahulu, dan untuk data bisa diperoleh di soalnya.
Jadi, nilai observasi dijabarkan seperti di slide. O1 sama dengan 15, O2 sama dengan 13, O3 sama dengan 12, O4 sama dengan 20, O5 sama dengan 19, O6 sama dengan 21, O7 sama dengan 7, O8 sama dengan 7, O9 sama dengan 6, O10 sama dengan 28, O11 sama dengan 21, O12 sama dengan 31. Maka bentuk dari tabel observasi seperti digambarkan di slide-nya. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai expected. Untuk mencari nilai expected dapat diperoleh dari rumus nilai E sama dengan total sebaris dikali total sekolom dibagi jumlah data. Maka E1 sama dengan 70 dikali 40 dibagi 200 sama dengan 14, E2 60 dikali 40 dibagi 200 sama dengan 12, E3 sama dengan 70 dikali 40 dibagi 200 sama dengan 14, E4 sama dengan 70 dikali 60 dibagi 200 sama dengan 21, E5 sama dengan 60 dikali 60 dibagi 200 sama dengan 18, E6 sama dengan 70 dikali 60 dibagi 200 sama dengan 21, E7 sama dengan 70 kali 20 dibagi 200 sama dengan 7, E8 sama dengan 60 dikali 20 dibagi 200 sama dengan 6, E9 70 dikali 20 dibagi 200 sama dengan 7, E10 sama dengan 70 dikali 80 dibagi 200 sama dengan 28. E11 sama dengan 60 dikali 80 dibagi 200 sama dengan 24. E12 sama dengan 70 dikali 80 dibagi 200 sama dengan 28. Maka bentuk dari tabel expected seperti yang ditampilkan di slide. Langkah selanjutnya yaitu mencari C kuadrat atau X kuadrat. Rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan sigma FO dikurangi FE kuadrat dibagi dengan FE. Maka X kuadrat sama dengan 15 dikurangi 14 kuadrat dibagi 14 ditambah 13 dikurangi 12 kuadrat dikurangi 12 ditambah 12 dikurangi 14 kuadrat dibagi 14 ditambah 21 kurangi 21 kuadrat dibagi 21 ditambah 19 dikurangi 18 kuadrat. X kuadrat sama dengan 15 dikurangi 14 kuadrat per 14 ditambah 13 kurangi 12 kuadrat per 12 ditambah 12 dikurangi 14 kuadrat dibagi 14 ditambah 21 dikurangi 21 kuadrat dibagi 21 ditambah 19 dikurangi 18 kuadrat per 18 ditambah 21 dikurangi 21 kuadrat per 21 ditambah 7 dikurangi 7 kuadrat per 7 ditambah 7 dikurangi 6 kuadrat per 6 ditambah 6 kurangi 7 kuadrat per 7 ditambah 28 dikurangi 28 kuadrat per 28 ditambah 21 dikurangi 24 kuadrat per 24 ditambah 31 dikurangi 18 kuadrat per 18. Jadi X kuadrat sama dengan 1 kuadrat per 14 ditambah 1 kuadrat per 12 ditambah minus 2 kuadrat per 14 ditambah 1 kuadrat per 21 ditambah 1 kuadrat per 18 ditambah 0 kuadrat per 21 ditambah 0 kuadrat per 7 ditambah 1 kuadrat per 6 ditambah minus 1 kuadrat per 7 ditambah 0 kuadrat per 28 ditambah minus 3 kuadrat per 24 ditambah 3 kuadrat per 18. Jadi
X kuadrat sama dengan 1/14 ditambah 1/12 ditambah 4/14 ditambah 1/21 ditambah 1/18 ditambah 0/21 ditambah 0/7 ditambah 1/6 ditambah 1/7 ditambah 0/28 ditambah 9/24 ditambah 9/18. Jadi X kuadrat sama dengan 0,071 ditambah 0,83 ditambah 0,286 ditambah 0,048 ditambah 0,056 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0,167 ditambah 0,413 ditambah 0 ditambah 0,375 ditambah 0,321. Jadi X kuadrat sama dengan 1,550. Selanjutnya kesimpulan. Karena nilai X kuadrat hitung sama dengan 1,550 kurang dari X kuadrat tabel, yaitu sama dengan 16,812, maka hipotesis 0 tidak ditolak atau diterima, dan hipotesis alternatifnya itu ditolak. Artinya dengan tingkat alfa 0,01, tidak ada hubungan antara tingkatan manajerial dengan tingkat kepedulian terhadap lingkungan.